Banyak orang yang ngerasa, ah, hubungan gua mah ribet, nggak kayak hubungan yang lain-lainnya, nggak kayak hubungan orang lain, kan gitu. Gua mah pacarnya kayak gini, banyak aturan. Gua mah nggak pernah tuh di ngertiin sama pasangan gua, bla 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 bla. Pasangan gua mah terlalu lebay, pasangan gua mah terlalu banyak aturan, dia mah overprotect, dia mah selalunya kepinginnya diturutin terus tapi nggak mau nurutin diri gua. Bla 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 bla. Ketika kalian itu menjalani suatu hubungan, banyak ngeluhnya, banyak protesnya, banyak ngebanding-bandingin sama hubungan orang lain. Ya, kalau menurut gua mah bukan salah orangnya, bukan salah karakter dari orangnya, bukan sebenarnya. Mindset kita itu jangan sependek itu ketika kita ngejalin suatu hubungan. Namanya orang menjalin suatu hubungan ya penuh dengan penderitaan, penuh dengan penyesuaian. Ketika kalian melihat pasangan lain lebih bahagia daripada kita, coba telusuri lebih dalam lagi. Mereka menjalin hubungannya udah berapa lama? Udah melewati beberapa konflik, udah melewati beberapa perbedaan. Jangan cuman sepintas apa yang kita lihat doang terus menjadi alat pembanding dalam hubungan kita. Kalau lu menjalin suatu hubungan tapi mindsetnya masih mencari kebahagiaan, itu sebenarnya titik kesalahan yang benar-benar kronis untuk kedepannya. Awalnya udah salah, ya nanti di tengah tetap menjadi lemah gitu. Dan tolak ukurnya pasangan orang lain, nggak fair dong kalau hubungan kita dibandingin sama pasangan lain. Kan beda fase, beda perjuangan, beda pengorbanan. Kadang walaupun mereka hubungannya masih sumur jagung, tapi kan PDKT-nya bisa juga lebih lama dari kita. Menjalin suatu hubungan itu bukan tentang kebahagiaan, bukan tentang siapa yang paling dingertiin, bukan tentang siapa yang paling dominan, bukan tentang siapa yang paling didengerin, bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban. Mindset kita tuh yang harus kita perbaiki dulu. Jangan cuma ngeluh, gue mau punya pasangan cerewet, apa-apa gak boleh, chattingan balesnya lama, gue main kesini gak boleh, gue main sama temen dicurigain, gue kayak gini gak boleh, gue kesana gak boleh, apa-apa dilarang, apa-apa disudonin. Kalau kalian ngalamin hal yang seperti itu, ya udah komunikasiin dengan baik. Itu kan masalah komunikasi. Gimana kita bisa menjelaskan situasi dan kondisi? Kalau kita bisa komunikasi dengan baik, bisa menginformasikan dengan baik terhadap pasangan kita, ya pasangan kita nggak mungkin cerewet, pasangan kita nggak ribet. Kalau sikap lu masih mencurigakan, gimana mau tumbuh ada rasa kepercayaan? Kan gitu. Segala apa yang terjadi itu tergantung perilaku kita. Iya kan? Kejadian demi kejadian itu tergantung dengan perilaku kita. Jadi langkah awal tuh dari perilaku kita dulu. Apa yang kita tunjukin. Nah, ketika kita udah menunjukkan suatu sikap, disitulah ada hasilnya, hasil responnya. Responnya mau negatif ataupun positif ya tergantung apa yang kita tunjukin di awalnya.
Kalau kita menunjukkan di awal itu baik, ya responnya pasti baik. Kalau kalian menjalin suatu hubungan, mindsetnya masih ribet, egonya masih tinggi, bayanginnya tuh hal-hal yang enaknya aja, mending gak usah ngejalin suatu hubungan dah. Serius, cari hiburan aja, LC kek, ya kan, cari wanita penghibur, apa cari laki penghibur, gitu aja. Kalau masih mindsetnya takut berkorban, takut ribet, takut aturan, mending gak usah pacaran. Simpel kan? Kalau lu kepinginnya diperhatiin, pingin mendapatkan perhatian, ya udah, lu juga harus menerima aturan. Diperhatiin doang tanpa menerima aturan, lu semaunya sendiri, gimana mau ngedapetin perhatian? Kan kayak gitu, nggak match dong. Kepinginnya disanjung terus tapi nggak mau dikritik. Simpelnya kan kayak gitu, nggak ketemu dong rumusnya. Kalau lu kepingin disanjung, ya udah lu juga harus siap dikritik. Kalau lu nggak pingin kebanyakan dikritik, ya udah lu menunjukkan sikap yang etik. Kalau lu masih sikapnya arogansi, semaunya sendiri, kenapa lu kepinginnya disanjung? Lagian juga sanjungan kan bukan suatu sikap yang mendukung pribadi kita menjadi lebih baik. Yang namanya orang disanjung itu malah menjadi pribadi kita itu terbelenggu, merasa udah baik, jadi gak ada effort untuk upgrade kepribadian. Kalau masih gak mau menderita, gak mau diatur, gak mau diribetin, ya udah, gak usah cari pasangan, gak usah menjalin suatu hubungan. Itu simple, rumusnya tuh seperti itu. Dan kalau pemahaman lu belum nyampe sedewasa itu, jangan sok-sokan buat ngejalin suatu hubungan. Karena apa? Kalau kalian masih mindsetnya cuman seneng-seneng, terus memaksakan mencari pasangan, yang ada ya merusak, bukan merawat. Coba sih, hubungan yang gak sehat, ya cuman ngejarnya ya hasrat. Hubungan yang sehat itu saling memberi nasihat, saling mendukung untuk improvement kepribadian masing-masing, saling memperbaiki. Konteksnya kan mewujudkan kejujuran, keterbukaan, saling mengisi, saling memperbaiki, saling improve terhadap pribadi masing-masing. Sadar diri, bukan mengandalkan sikap arogansi. Ya, yang namanya sikap arogansi itu ya bisa dibilang egois sih. Arogansi ya ego gitu. Sikap arogansi itu seperti apa? Ya, sikap yang selalu mementingkan dirinya sendiri tanpa memahami kondisi orang di sekeliling kita. Kepinginnya itu diturutin, kepinginnya di ngertiin, tapi nggak mau ngertiin. Sebenarnya pokok masalahnya itu kearogansian sikap di dalam hubungan yang kalian jalin gitu loh. Kalau mindsetnya masih kepinginnya dibahagiain, di ngertiin, ya hancurlah hubungan kalian. Hubungannya nggak sehat. Orang ngejalin suatu hubungan kadang mindsetnya itu dari awal udah salah. Wah, gue kepingin cari pasangan lah, biar hidup gue bahagia, biar hidup gue tuh enak, ngerasa lengkap. Pokoknya mindsetnya itu yang seneng-seneng aja. Padahal realitanya ketika kita menjalin suatu hubungan ya kita mendekati penderitaan.
mendekati pengorbanan. Kuncinya, kalau kepingin menjalin suatu hubungan yang sehat, mindset dari awal dulu nih yang harus kita perbaiki. Harus kita pahami. Memahami bahwa ketika kita menjalin suatu hubungan itu mendekati suatu penderitaan. Harus siap, rela untuk berkorban. Bukan mencari kebahagiaan. Hidup gak berpasangan, pasti ada masalah, ada problematika, ada penderitaan. Apalagi hidupnya berdampingan, menjalin suatu hubungan, pastilah nambah masalah. Itu mindset yang harus kalian pahami sebelum kalian menjalin suatu hubungan. Menjalin suatu hubungan bukan cuman kebahagiaan, kemesraan, bukan cuman tentang hasrat, bukan. Kalau kepinginnya yang enak-enaknya aja, ya udah, lu cari hiburan, bukan menjalin suatu hubungan. Kalau lu kepingin mindsetnya cuman kebahagiaan, tapi memaksakan untuk menjalin suatu hubungan, ujung-ujungnya apa? Merusak semuanya. Hubungannya nggak awet, merusak pasangan, iya kan, ngecewain, ngorbanin. Gitu. Konteks dari hubungan yang sehat ialah membenarkan, memahami, menerima atas penderitaan. Gitu. Visi misinya ya memperbaiki, memperjuangkan, mengorbankan. Itu keyword menjalin suatu hubungan yang sehat. Jangan berpikir cuman hanya mendapatkan kemesraan, kebahagiaan, ya hasrat doang gitu, ya nggak masuk secara logis, dan kalian nggak akan pernah mendapatkan kelanggengan di dalam suatu hubungan yang kalian perjuangkan. Ya berjuang juga nggak mau kalau orang ego mah. Gitu. Kalau mindset lu masih sependek bahwa lu kepinginnya cuma dibahagiain, lu jangan sok-sokan buat ngejalanin suatu hubungan. Yang namanya pasangan ya melengkapi, memahami, berkorban. Itu menerima kekurangan yang ada di dalam pasangan kita, tapi jangan membiarkan kekurangan tersebut tetap tinggal di diri pasangan kalian. Tetap harus ada langkah untuk memperbaiki, sadar diri, introspeksi untuk improvement pribadi masing-masing. Nah, pasangan kita perannya support, membuat motivasi. Ayo, bisa kok, lu bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Rubahlah apa yang seharusnya dirubah. Pertahankan apa yang seharusnya dipertahankan. Walaupun gak mudah, gak gampang, tapi bisa. Kalau kalian niat, ya udah jalanin. Kalau lu udah punya mental yang siap menderita, siap berkorban, ya udah lu jalanin. Tapi kalau lu kepinginnya cuman bahagia, di ngertiin, jangan berani-beraninya untuk menjalin suatu hubungan. Carinya ya hiburan aja udah. Gak usah sok-sokan menjalin suatu hubungan. Itu sih ya pemahaman gua tentang hubungan yang sehat. Mudah-mudahan apa yang gua sampaikan mudah dipahami sama teman-teman dan bisa menjadi referensi baru, bisa menjadi pemahaman baru buat teman-teman di luar sana yang nonton konten gua. Pantengin terus channel Bach Entertainment dengan gua Barak Puji Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.